Hari-hari ini saya menjelaskan kepada saudara tentang ketuhanan Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang berkata, kami yang paling mengenal tentang Tuhan yang benar. Tetapi dalam pasal ini menjelaskan, termasuk pernyataan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dibantah oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran mutlak adalah kita mengenal Elohim, kita mengenal Yesus. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara sekalian pada saat ini. Menjadi kekuatan, menjadi perenungan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Yesus ketika pada saat masih ada di dalam dunia ini, Dia mengajarkan banyak hal-hal, mengajarkan kepada kita sebuah teladan yang luar biasa. Dan ada banyak yang juga mencela pelayanan daripada Tuhan Yesus, saudaraku, termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu keturunan Abraham, tentulah kamu melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 37, saudara. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak mendapat tempat di dalam kamu. Aku mengatakan apa yang kulihat pada Bapakku, begitu juga kamu melakukan apa yang kamu lihat dari Bapamu. Jawab mereka kepadanya, Abraham adalah bapa kami. Yesus berkata, jika kamu anak-anak Abraham, kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha untuk membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yakni apa yang aku dengar dari Elohim. Abraham tidak melakukan hal itu. Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan bapamu. Mereka berkata, kami lahir bukan dari percabuh LAN, kami punya satu bapa yakni Elohim. Yesus berkata, jika Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku karena aku berasal dari Elohim. Sebab aku datang bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Ini ada satu argumen yang terjadi antara Yesus dan ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi. Mereka mengatakan bahwa kami adalah keturunan Abraham. Dan kami ini adalah anak-anak Elohim. Yesus berkata, kalau kamu mengenal Elohim, tentu kamu mengenal aku. Saudara, di sini kita tidak bisa memisahkan antara Elohim dan Yesus sendiri. Kita nggak boleh menakar siapa itu Yesus, siapa itu Elohim. Yesus berkata dengan tegas, kalau kamu mengenal Elohim, maka tentu kamu mengenal aku. Inilah yang sulit dipahami oleh manusia, saudara. Ayat yang ke-42. Yesus berkata, jika Elohim adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku karena aku berasal dari Elohim. Kita nggak boleh memisahkan antara Elohim dan Yesus. Mengapa kamu tidak mengerti perkataanku? Karena kamu tidak dapat mendengarkan firmanku. Lalu Yesus berkata, kamu berasal dari, ini yang menusuk saudara, pernyataan Tuhan Yesus. Kamu berasal dari Ilbis, saudara ya. Saya haluskan sedikit. Sebagai bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia sejak semula adalah pembunuh dan tidak tinggal dalam kebenaran karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri karena ia adalah pendus dan bapa segala dusta. Yesus berkata dengan tegas kepada mereka bahwa Ilbislah yang menjadi bapamu. Walaupun mereka ngotot, saudara. Bapak kami Abraham, kami keturunan Abraham. Dan kami kenal Elohim. Tetapi Yesus berkata, kalau kamu kenal Elohim, kamu anak-anak Elohim, tentu kamu mengenal siapa saya. Di sini sangat jelas bahwa kita tidak bisa memisahkan. Harus utuh, saudara. Kita harus mengakui utuh, keutuhan Yesus. Hari-hari ini saya menjelaskan kepada saudara tentang ketuhanan Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang berkata, kami yang paling mengenal tentang Tuhan yang benar. Tetapi dalam pasal ini menjelaskan, termasuk
pernyataan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dibantah oleh Tuhan Yesus. Kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran mutlak adalah kita mengenal Elohim, kita mengenal Yesus. Bahkan ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Yaitu Filipus, saudara, seorang Filipus, seorang murid Tuhan Yesus. Yesus berkata, Filipus, telah sekian lama kamu bersama dengan aku, namun kamu tidak mengenal saya. Saya di dalam Bapa dan Bapa di dalam saya. Di dalam Yohanes 1, jelas saudara di sana dikatakan bahwa firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Dan kalau ada orang mengatakan kami mengenal Elohim tetapi tidak mengenal Yesus Kristus, saudara, Yesus sendiri berkata, kamu tidak mengenal Elohim. Bahkan sangat menyakitkan, Yesus mengatakan, ilbislah menjadi bapamu. Ini pernyataan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Itu sebabnya judulnya dikatakan keturunan Abraham yang tidak berasal dari Elohim. Kalau kita baca perjanjian lama, harusnya semua keturunan Abraham harusnya berasal dari Elohim. Tetapi di sini ada pembedaan. Keturunan Abraham yang berasal dari Elohim adalah mereka yang percaya Elohim dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Datang dari Elohim menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Biar firman Tuhan ini menguatkan saudara, memberikan pemahaman kepada kita untuk mengerti sungguh-sungguh jalan keselamatan yang benar. Firman ini dikhususkan bagi saudara seiman, agar iman kita kuat di dalam Tuhan. Silahkan saudara share, silahkan saudara membagikan ke media sosial saudara untuk memberikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara-saudara kita yang mungkin imannya lemah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu pada saat ini bagi kami umat-umat-Mu. Bila firman menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami tetap teguh iman kami kepada Yesus. Kami tahu bahwa Yesuslah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, dan dalam Yesus adalah Bapa sendiri. Demi Kristus Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.